Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Desi Maria Elita Silalahi dengan NIM 231401044 dengan mata kuliah Etika Profesi dan dosen pengampu Bapak Dr. Eng Ade Chandra, STMKOM. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan dan perlindungan hak kekayaan intelektual yang disingkat HAKI. Apa itu HAKI? Hak atas kekayaan intelektual atau yang disingkat HAKI adalah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum atau peraturan perundang-undangan kepada individu atau kelompok atas hasil karya ciptaannya yang berupa ide, konsep, atau inovasi. HAKI mencakup berbagai bentuk ciptaan di bidang industri, seni, literatur, teknologi, dan pengetahuan, serta memberikan perlindungan hukum terhadap karya tersebut agar tidak disalahgunakan atau diakui oleh pihak lain tanpa izin. HAKI atau hak atas kekayaan intelektual memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan dan penghargaan kepada pencipta dan inovator. Dengan HAKI, pencipta mendapatkan hak eksklusif yang melindungi karya mereka dari penyalahgunaan. Ada beberapa tujuan penting dari HAKI. Pertama, perlindungan karya. HAKI melindungi hasil karya dan inovasi dari pencurian atau penggunaan tanpa izin. Ini memastikan bahwa hanya pencipta yang memiliki kendali atas karya mereka. Kedua, HAKI mendorong inovasi. Dengan memberikan hak eksklusif, pencipta merasa lebih terdorong untuk mengembangkan ide-ide baru karena mereka tahu karya tersebut akan dilindungi. Selain itu, HAKI juga memberikan insentif ekonomi. Dengan eksklusif yang dimiliki, pencipta dapat memonetisasi karyanya melalui penjualan, lisensi, atau royalti yang pada akhirnya meningkatkan nilai ekonomi karya tersebut. Terakhir, HAKI mendorong pengungkapan karya baru. Karena ada perlindungan hukum, pencipta tidak ragu untuk mempublikasikan atau memamerkan inovasi mereka ke publik, tanpa takut eksploitasi atau pencurian. Dengan perlindungan dan manfaat ini, HAKI tidak hanya menjaga hak pencipta, tetapi juga mendorong terciptanya lebih banyak inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Di Indonesia, hak kekayaan intelektual atau HAKI diatur oleh berbagai undang-undang dan peraturan yang memberikan perlindungan hukum terhadap karya cipta, paten, merek, dan kekayaan intelektual lainnya. Salah satu landasan hukum utama yang mendasari HAKI di Indonesia adalah Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1997 tentang pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization. Paris Convention adalah perjanjian internasional yang mengatur perlindungan kekayaan industri, termasuk paten, merek dagang, dan desain industri. Dengan diratifikasinya konvensi ini, Indonesia berkomitmen untuk mengikuti standar internasional dalam melindungi kekayaan intelektual industri. Selain itu, Convention Establishing the World Intellectual Property Organization juga disahkan melalui keputusan Presiden ini. WIPO merupakan organisasi internasional yang bertanggung jawab mengatur perlindungan hak kekayaan intelektual di tingkat global. Dengan menjadi anggota WIPO, Indonesia mendapatkan akses ke sistem perlindungan internasional serta berbagai bantuan teknis untuk meningkatkan pengelolaan HAKI di dalam negeri. Perlindungan ini sangat penting dalam era globalisasi, di mana inovasi dan karya cipta seringkali melintasi batas-batas negara. Dengan meratifikasi konvensi ini, Indonesia memberikan jaminan bahwa karya atau inovasi dari warga negaranya akan terlindungi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Di samping konvensi internasional, undang-undang nasional juga menjadi landasan penting. Beberapa undang-undang utama yang mengatur HAKI di Indonesia termasuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Landasan hukum ini tidak hanya memberikan perlindungan terhadap karya cipta di dalam negeri, tetapi juga memungkinkan karya dan inovasi dari Indonesia diakui dan dilindungi secara internasional. Ketika hak kekayaan intelektual tidak didaftarkan, pencipta seringkali menghadapi berbagai masalah yang bisa merugikan. Berikut adalah beberapa contoh nyata di Indonesia. Contoh pertama, ada sengketa terkait lagu legendaris Bento oleh Iwan Fals. Meskipun Iwan Fals sebagai pencipta memiliki hak moral atas lagunya, beberapa aspek komersial dari hak cipta lagu ini tidak didaftarkan secara komprehensif. Akibatnya, sebuah perusahaan telekomunikasi menggunakan lagu Bento sebagai nada sambung pribadi tanpa izin, memanfaatkan celah hukum yang ada.
Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya mendaftarkan hak cipta secara lengkap, tidak hanya untuk melindungi hak moral, tetapi juga hak komersial dari karya tersebut. Contoh berikutnya adalah sengketa merek dagang Maici, keripik pedas yang sangat populer di Indonesia. Pada awalnya, pendiri merek ini, Reza Nur Hilman, tidak segera mendaftarkan merek dagang Maici, salah satu rekannya kemudian mendaftarkan merek tersebut secara pribadi, menyebabkan perselisihan mengenai hak kepemilikan merek. Akibat tidak mendaftarkan merek sejak awal, Reza Nur Hilman hampir kehilangan kendali atas merek yang telah ia bangun. Ini menjadi pelajaran berharga bahwa mendaftarkan merek sedini mungkin adalah langkah penting dalam menjaga hak kepemilikan. Lalu bagaimana cara mendaftarkan haki? Langkah pertama, buat akun di situs merek.dgip.go.id. Kemudian registrasi. Setelah registrasi berhasil, klik tambah untuk memulai pendaftaran baru. Isi semua formulir yang tersedia dengan data yang lengkap dan akurat. Kemudian, unggah dokumen-dokumen pendukung yang dibutuhkan seperti deskripsi merek atau dokumen invensi. Kemudian, sistem akan menghasilkan kode billing. Lakukan pembayaran sesuai dengan kode tersebut sebelum pukul 23.59 di hari yang sama. Setelah pembayaran, klik selesai dan permohonan Anda akan diterima oleh DJKI untuk diproses lebih lanjut. Pada pendaftaran hak cipta sebenarnya terjadi secara otomatis saat karya cipta selesai dibuat dan dipublikasikan. Namun, karya cipta tersebut juga dapat dilakukan pendaftaran formal melalui DJKI untuk mendapatkan sertifikat resmi sebagai bukti kepemilikan. Sertifikat ini akan sangat berguna dalam memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat, terutama jika terjadi sengketa mengenai kepemilikan karya cipta tersebut. Setiap jenis haki memiliki syarat pendaftaran yang berbeda. Untuk paten, invensi harus baru. Artinya belum pernah diungkapkan atau dipublikasikan secara publik dimanapun di dunia sebelum tanggal pengajuan paten. Ini termasuk artikel di jurnal, paten lain, atau penggunaan publik. Jadi, jika invensi tersebut sudah pernah dipublikasikan baik secara lisan, tertulis, atau digunakan, invensi tersebut tidak memenuhi syarat untuk dipatenkan. Kebaruan adalah elemen utama yang melindungi penemuan dari plagiarisme. Kemudian, tidak mudah ditemukan oleh ahli di bidangnya, artinya invensi harus menciptakan sesuatu yang lebih dari apa yang sudah diketahui. Ahli di bidangnya adalah seseorang yang memiliki pengetahuan umum terkait dengan teknologi atau ilmu yang berhubungan dengan invensi tersebut. Jika invensi hanya merupakan perubahan kecil dari teknologi yang sudah ada, maka bisa jadi invensi tersebut dianggap tidak memiliki langkah inventif dan sulit untuk dipatenkan. Yang terakhir bisa diterapkan di industri. Ini berarti invensi tersebut dapat diproduksi atau diterapkan dalam berbagai sektor industri termasuk manufaktur, teknologi, pertanian, farmasi, dan lainnya. Contohnya invensi tersebut bisa berupa proses, mesin, produk, atau metode yang berguna dan bisa diterapkan untuk menghasilkan sesuatu dalam skala industri. Jika invensi tidak dapat diproduksi atau digunakan dalam skala industri, maka invensi tersebut tidak memenuhi syarat untuk paten. Untuk merek dagang, pertama merek dagang harus unik dan memiliki ciri khas yang membedakannya dari merek lainnya. Hal ini bertujuan untuk mencegah kebingungan di kalangan konsumen. Kedua, merek tidak boleh menyesatkan. Artinya, merek tersebut tidak boleh mengandung unsur yang dapat membuat konsumen salah paham tentang sifat, kualitas, atau asal produk atau jasa yang ditawarkan. Terakhir, merek tidak boleh bertentangan dengan moral umum dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, seperti tidak mengandung unsur penghinaan, pornografi, atau hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan etika yang berlaku. Memenuhi ketiga kriteria ini sangat penting agar merek dagang dapat diterima untuk pendaftaran dan mendapatkan perlindungan hukum. Untuk desain industri harus bersifat baru, artinya desain tersebut belum pernah dipublikasikan atau digunakan secara komersial dimanapun sebelum didaftarkan. Selain itu, desain industri berfokus pada elemen dekoratif produk, bukan fungsi teknisnya. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti bentuk luar, tekstur, atau motif yang menjadikan produk lebih menarik secara visual yang seringkali menjadi faktor penting dalam daya tarik konsumen. Untuk mendaftarkan indikasi geografis, suatu produk harus memiliki kualitas, reputasi, atau karakteristik yang dipengaruhi oleh faktor alam atau manusia di wilayah geografis tersebut. Faktor alam ini dapat mencakup kondisi tanah, iklim, atau sumber daya alam di wilayah tersebut.
Sementara itu, faktor manusia bisa mencakup keterampilan, teknik produksi, atau tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi di daerah tersebut. Selain itu, untuk memperoleh perlindungan hak atas indikasi geografis, produk harus diidentifikasi dan dideskripsikan secara jelas termasuk asal-usul geografisnya. Bukti kuat yang menunjukkan hubungan antara karakteristik produk dengan wilayah asalnya juga menjadi syarat penting dalam pendaftaran indikasi geografis di bawah Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual.